Klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Karena apa? Subscribe dulu, baru cuan. Hello cuan people, welcome back to my channel. Channelnya kalian-kalian yang mau belajar saham bareng-bareng dan mendapatkan insight terupdate dari Brojek. Di episode kali ini, Brojek akan membahas emiten-emiten produsen baja. Kenapa? Tonton terus sampai habis videonya dan jangan di skip ya. Karena Brojek akan bahas mulai dari fundamental, teknikal, dan sentimen apa saja yang sedang mempengaruhi emiten-emiten tersebut. Dan juga bagaimana target entry dan target penjualannya. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, dukung terus channel Brojek dengan klik tombol subscribe, like, share, dan komen pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Kalau udah, kita sikat bro. Pertama-tama kita lihat ada sentimen apa aja sih yang bisa mempengaruhi emiten produsen besi baja. Pertama, saya mendapatkan berita bahwa India membatalkan bea masuk anti dumping atau BMAD dari baja produksi Indonesia. Nah, ini tentu saja akan sangat menguntungkan bagi emiten-emiten produsen baja, terutama bagi mereka yang melakukan atau akan melakukan ekspor ke negara India. Seperti kita ketahui, karena India adalah salah satu konsumen baja terbesar di dunia. Yang kedua, tentu saja karena harga dan demand baja yang masih tinggi. Ini tentu saja akan menguntungkan bagi emiten-emiten produsen baja, yaitu seperti Crush, ISSP, GGRP, Baja, dan GDST. Nah, nanti kita akan bandingkan bagaimana kinerja kelimanya. Namun sekarang kita lihat bagaimana pergerakan harga dan demand baja. Berdasar dari sumber yang saya dapatkan dari Bloomberg, kalau kita lihat secara global harga baja ini memang mengalami rally yang luar biasa teman-teman. Jadi kenaikannya itu terus mencetak rekor harga tertinggi yang baru. Salah satu katalisnya, yang pertama yang saya sudah cek ya, contohnya Joe Biden itu menyatakan keseriusannya untuk menggenjot infrastruktur Amerika Serikat. Kenapa? Karena salah satu tujuannya tentu saja untuk mempercepat recovery atau pemulihan ekonomi. Yang kedua, naiknya harga-harga bahan baku pembuatan baja, yaitu seperti ya mungkin kalian juga sudah tahu ya, harga-harga nikel, biji besi itu semua naik karena sentimen green energy. Karena nikel dan biji besi juga dibutuhkan untuk membuat seperti baterai listrik teman-teman. Jadi karena demand yang semakin tinggi, maka harganya otomatis akan ikut naik. Nah, yang ketiga itu mulai pulihnya permintaan atau demand steel atau baja dari seluruh dunia. Akan tetapi supply-nya masih terganggu karena wabah atau pandemi COVID-19. Contohnya misalnya ada tambang-tambang biji besi atau tambang-tambang smelter baja yang terganggu produksinya karena mereka terpaksa melakukan lockdown. Sekarang kita bandingkan kelima emiten produsen baja. Saya sudah membuat listnya. Ini data yang saya dapatkan dari indopremier.com. Secara fundamental, saya sudah tandai emiten-emiten yang memiliki keunggulan dibandingkan pesaingnya. Nah, kalau kita lihat di sini secara kasat mata, yang memiliki rasio lebih baik, relatif lebih baik itu adalah emiten baja BAJA. Kalau kita lihat dia ada keunggulan di beberapa lini ya. Jadi contohnya gross profit growth-nya dia lebih tinggi, operating profit margin-nya juga lebih tinggi, net profit margin-nya lebih tinggi, PER-nya pun paling rendah. Nah, kalian bisa baca di sini, kalian bisa amati sendiri ya. Jadi secara kasat mata baja ini secara fundamental lebih menarik dibandingkan emiten-emiten yang lain. Nah, yang kedua yang menurut saya juga menarik adalah Krakatau Steel. Kita lihat karena sales growth-nya dia juga bagus, market cap-nya juga dia paling besar, dan jangan lupa Krakatau Steel ini juga dia sedang dalam upaya untuk memperluas pangsa ekspornya ke India. Seperti tadi saya sudah katakan bahwa India juga sudah resmi mencabut bea masuk anti dumping produk baja dari Indonesia. Nah, tentu saja itu akan mempengaruhi kinerja Krakatau Steel jika dia sudah melakukan ekspor ke India. Nah, dari kelima emiten tersebut, saya akan mengeluarkan GGRP dan GDST. Kenapa? Karena dia memiliki rasio yang negatif, teman-teman. Jadi, karena dia memiliki sales growth yang negatif, jadi saya hanya memilih Krakatau Steel, ISSP, dan Baja untuk dilihat lebih jauh. Karena ketiganya tidak memiliki rasio yang negatif atau jelek.
Sekarang kita akan lihat bagaimana performa teknikal dari ketiganya. Untuk baja, entry paling dekat dari baja ada di kisaran 214 sampai 266 dengan stop loss-nya jika ia break di level 210. Target paling dekat ada di 368 dan target kedua ada di 436. Secara tren masih bagus teman-teman. Baja masih membentuk pola uptrend di mana dia membentuk higher high dan higher low. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau membeli bisa tunggu di area beli yang di bawah sini atau jika dia sudah melakukan breakout dari target yang pertama. Nah, kalau terjadi breakout jangan lupa kalian batasi kerugian kalian dengan menggunakan resistan ini sebagai batas menjadi support yang baru. Untuk Krakatau Steel, dia juga membentuk tren yang uptrend. Trennya masih bagus uptrend di mana dia membentuk low, high, higher low, higher high dan harapan kita di sini dia membentuk higher low. Jadi trennya itu masih berlanjut. Nah, dengan area beli yang pertama ada di 420 sampai 470 dengan stop loss-nya itu jika harganya break dari 415. Nah, kalau dia break ke bawah, nah area beli berikutnya ada lagi yang saya temukan bagus itu ada di area beli 355 sampai 385. Dengan target yang paling dekat, ini kalau misalnya kita lihat sebenarnya target paling dekat ada di 615. Nah, garis merah ini bukan target teman-teman. Maksudnya adalah kalau misalnya besok hari Senin kalian mau beli saham Krakatau Steel ini, kalian bisa beli langsung market price. Jadi dia dibuka di berapa kalian bisa ambil dengan menggunakan level 515 ini sebagai supportnya. Jadi kalau misalnya Krakatau Steel ini ternyata turun dan menembus level 515, kalian bisa melakukan pembatasan kerugian dan kalian bisa menggunakan level entry yang di bawahnya dengan targetnya sama yaitu di area 615. Kelebihan dari area beli yang menggunakan market price besok, itu kalian bisa memiliki kemungkinan bisa langsung dapat nih sahamnya. Akan tetapi area profitnya juga akan semakin dekat. Tapi kalau misalnya ternyata kalian bisa beli di area ini, area profitnya akan lumayan besar. Tapi kelemahannya adalah ya mungkin harga Krakatau Steel nggak langsung turun, tapi dia langsung naik ke atas sehingga kalian tidak mendapatkan saham Krakatau Steel. Yang terakhir saham ISSP, ini juga sama trennya masih uptrend, masih menarik juga untuk dikoleksi atau diambil. Nah, di saham ISSP ini saya juga akan mungkin sharing bagaimana melihat risk dan reward ratio yang sering saya gunakan. Jadi contoh ya, misalnya teman-teman ini area belinya entry-nya ada di level 222 sampai 242 dengan target di 306. Stop loss-nya jika break level 220. Artinya kalau kalian beli di area sini, ini katakanlah kalian beli di harga 242 ya, saya pakai harga paling atas nih. Misalnya kalian beli di level ini, berarti dari satu trade ini resiko kalian kalau misalnya ISSP ini turun dan menyentuh level stop loss kita di level 220, artinya resikonya adalah sebesar 22 poin atau sekitar 9,9%. Akan tetapi kalau misalnya ternyata kalian dapat di harga 242 ini dan harganya rebound sesuai keinginan kita dan menyentuh target satu kita, artinya kalian bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp64 atau sebesar 26,45%. Dan jika dibandingkan rasionya, resikonya 22, rewardnya 64. Artinya reward kalian 2,91 lebih besar daripada resikonya. Jadi kalau misalnya kalian trading, saran saya adalah minimal cari yang risk dan rewardnya itu 1:2. Jadi kalau misalnya kalian 2 kali rugi, 1 kali untung, itu kalian sebenarnya nggak rugi, tapi kalian kembali ke BEP. Oke, sekian episode Broject kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau request apapun, silahkan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dulu, baru cuan.